Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri sering memberikan pernyataan dianggap sombong oleh publik. Pernyataan Megawati yang dianggap sombong ini sering muncul sebelum menetapkan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Ketika itu Presiden Jokowi masih harmonis dengan PDIP. Sebelumnya juga, Megawati sempat melontarkan pernyataan yang bikin publik geram. Megawati menyebut bahwa Jokowi tidak ada apa-apanya tanpa PDIP. Pernyataan ini disebut-sebut yang membuat renggang Jokowi dengan PDIP, terkhusus ke Megawati Soekarnoputri. Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak, ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya, gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf. Tak hanya itu, jelang penetapan Capres PDIP, Megawati juga mengeluarkan pernyataan yang disebut sombong. Megawati menyatakan menolak jika calon PDIP yakni Ganjar Pranowo menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Ia menyatakan PDIP tidak setuju jika calon PDIP cuma menjadi wakil presiden. Nah, dengan cara ini partai tidak menempatkan pemilu hanya pada persoalan capres dan cawapres. Loh, saya sendiri sampai bingung loh. Kan di media tiba-tiba dibilang gini, oh iya, sudah ada persetujuan. Megawati mengaku heran dengan wacana tersebut. Ia bahkan tidak mengetahui adanya wacana menduetkan Ganjar dan Prabowo. Padahal dirinya lah yang punya mandat untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan. Saya sendiri sampai bingung loh. Kan di media tiba-tiba dibilang gini, oh iya, sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo, ini yang ngomong iso. Megawati pun mengibaratkan sosok Prabowo dan Ganjar seperti lelaki tampan dan perempuan cantik yang saling dijodohkan. Padahal, kata Megawati, lelaki dan perempuan itu tidak cocok dan sudah punya pacar masing-masing. Ganteng, tapi nggak sama-sama tune in, terus mau digadok-gadokkan gitu. Ayo, padahal yang perempuan udah punya pacar, yang laki udah punya pacar. Ayo, mau apa enggak? Tapi nggak semua ngomong, berarti ada yang mau. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif menentukan capres dan cawapres yang diusung oleh PDIP sesuai mandat Kongres Partai. Oleh karena itu, ia juga menekankan tidak perlu berbicara dengan orang lain dalam mengambil keputusan soal capres dan cawapres yang akan diusung. Padahal, pernyataan kemungkinan duet dengan Prabowo itu muncul dari Ganjar sendiri. Hal ini disampaikan Ganjar ketika ditanya peluang dirinya dan Prabowo disatukan untuk mewujudkan hadirnya dua pasangan calon di Pilpres 2024. Ganjar mengatakan bahwa peluang berduet dengan Prabowo masih mungkin terjadi. Namun, Ganjar enggan mengomentari lebih lanjut mengenai kemungkinan dirinya berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024. Wacana duet Ganjar dan Prabowo juga disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan Ganjar bisa berpasangan dengan Prabowo yang merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Menurut Puan, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik selama bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden belum mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Tentu saja
capres yang belum mengumumkan cawapresnya masih ada waktu untuk kemudian nanti mengumumkannya pada waktu yang tepat. Ya mungkin aja dinamika yang ada di politik ini selalu memungkinkan kita untuk bersilaturahmi dan bertemu dengan sesama anak bangsa untuk bisa menyepakati hal-hal yang akhirnya kami sepakati bersama bahwa ini adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ternyata dalam pertarungan di Pilpres 2024, PDIP yang mengusung Ganjar keok alias kalah telak. Sosok Ganjar Pranowo yang tidak bisa menyimbangi dua calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD pun kini melakukan gugatan tidak terima dengan hasil Pilpres yang memenangkan Prabowo Gibran. Padahal, berdasarkan survei lingkungan Survei Indonesia atau LSI, Denny J.A. mengungkapkan bahwa sebanyak 90% publik menerima kemenangan Prabowo Gibran di pemilu presiden 2024. Kubu Ganjar Mahfud belum bisa menerima penetapan kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ketua Umum Ganjaris, Chris Chandra, mengaku belum bisa menerima hasil pengumuman pemenang pemilu 2024 yang disampaikan KPU RI. Dia dan pendukung Ganjar Mahfud tidak terima karena menurutnya pemilu 2024 ini banyak kecurangan yang tidak ditindaklanjuti. Belum sempat ya kita binding ya, belum sempat kita bundel pada hari ini. Jadi insya Allah malam ini itu akan dilengkapi dan kita akan siap untuk bersidang ya pada jadwal yang ditentukan oleh MK. Kita lihat putusan MK, putusan DKPP dan sebagainya. Nah, ramifikasinya yang lain apa? Intervensi kekuasaan. Kemudian politisasi bansos, itu ramifikasinya. Dan kriminalisasi kepala desa yang begitu banyak kita saksikan di banyak tempat. Menurut Chris, KPU RI harus segera dilakukan audit forensik guna membongkar dugaan kecurangan yang telah terjadi pasca pemungutan suara. Selain kecurangan penggelembungan suara, kata Chris, adanya bantuan sosial yang dilakukan pemerintah pusat secara masif juga dinilai menyalahi aturan pemilu. Menyiapkan segalanya oleh tim kita sendiri, disiapkan tempat penginapan bagi para advokat, ya, bis penjemputan dan lain-lain, semuanya sudah kita persiapkan. Jadi kita tinggal menunggu aja. 3 hari sudah diumumkan, sekiranya diumumkan malam ini, ya, maka berarti tanggal 23 kan mereka sudah harus mendapatkan permohonan pembatalan terhadap putusan KPU tentang pemenang calon presiden dan